Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di penjelasan tentang praktikum modul 6 tentang lingkungan kerja fisik. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat saja ya tata cara praktikum. Ini kan sekedar pengetahuan buat adik-adik, berhubung kita saat ini sedang menjalankan praktikum daring ya. Jadi kita cukup tahu sebagai dasar landasan besok kalau presentasi ke Bapak Ibu dosen, kalian ada pengetahuan. Ya, di sini kalian akan melakukan praktikum dengan 8 percobaan, 8 treatment, yaitu percobaan 1, 2, 3 sampai 8 ya. Kita praktikum di sini dilakukan di lab ergo di ruang iklim. Kalau kalian pernah masuk lab ergo paling pojok yang biasanya dibuat musola, nah praktikum dilakukan di situ. Itu kan di pojok-pojok ada lampu. Jadi di sini nanti kita akan mengatur cahaya, intensitas cahaya, suhu ruangan, dan tingkat kebisingan. Intensitas cahaya kita gunakan lampu sorot yang ada di ruangan iklim di lab ergonomi dan perancangan sistem kerja. Untuk suhu kita atur di AC, jadi dalamnya itu ada AC. Dan tingkat kebisingan ini kita biasanya pakai sound system yang ada di lab ergo itu. Kita atur tingkat kebisingan, dan di lab ergo sendiri juga sudah mempunyai alat ukur deteksi kebisingan. Ya, untuk praktikumnya kalian itu menggunakan Pukdu Big Board. Kalian kalau tahu Pukdu Big Board itu papan seperti ini ya. Bentar. Nah, seperti ini papannya. Papannya ini berisi 4 lubang. Ini buat lubangnya paling pinggir sendiri ini buat besi atau paku tumpul. Itu gunanya untuk dipasangkan di masing-masing lubang ini. Untuk yang sebelah sini ini berisi ring, dan sebelah sini itu berisi pipa kecil buat penutup pakunya itu. Jadi praktikum yang kalian lakukan itu di sini itu ada 3 kali perulangan. Misal kalian percobaan pertama dengan intensitas cahaya sebesar 138, suhu sebesar 24 derajat, dan tingkat kebisingan sebesar 60 derajat. Itu kalian melakukan 3 kali perulangan. Nah, dengan waktu itu berapa setiap kali perulangan dan error. Ya, nanti akan saya jelaskan error itu bagaimana. Tingkat kebisingan sendiri yaitu ada 60 sama 90 dB. Suhu ada 24 derajat dan 30 derajat untuk suhu. Sedangkan intensitas cahaya ada 138 dan 497 ya. Gimana cara kalian praktikumnya? Itu yang pertama, silakan simak video ini. Nah, jadi yang pertama, tangan kiri ya, tangan kiri yang ini itu hanya boleh mengambil ring ini. Nah, sedangkan tangan kanan itu berfungsi untuk mengambil paku dan pipa sedotan ini kecil ini. Jadi tidak boleh bareng gitu, satu-satu. Dalam artian tidak boleh bareng gimana? Setelah tangan kiri selesai, tangan kanan bekerja. Tangan kiri mengambil ring, tangan kanan memasukkan paku. Nah, tangan kanan memasukkan paku, tangan kiri mengambil ring. Nah, begitu tangan kiri memasukkan ring ke dalam paku, tangan kanan mengambil sedotan atau pipa kecil. Setelah tangan kanan selesai memasukkan, tangan kiri ambil ring lagi, taruh atasnya lagi. Jadi urutannya itu paku, ring, sedotan, dan ring lagi.
ini. Nah, untuk penancapannya itu 2 baris 2 lubang 1. Jadi setiap penancapan ini dikasih jarak 1 lubang, 1 lubang, 1 lubang, 1 lubang. Jadi nggak boleh asal setiap lubang dimasukin, nggak boleh. Itu harus ada jarak 1 lubang, 1 lubang, 1 lubang gitu ya. Paham ya? Jadi terus. Nah, untuk error itu begini. Semisal kalian mengambil paku. Nah, kalian mengambil paku, memasukkan ini. Apabila tangan kanan sudah melepas dan ingin mengambil sedotan, tangan kiri ingin masukkan ring, paku ini terjatuh atau entah ring ini waktu pergerakan ini terjatuh, itu dicatat error. Paham ya? Dicatat error. Nah, ini kan tidak ada error, lancar. Jadi sesuai prosedur, tidak ada yang jatuh maupun yang berserakan. Semisal kalian ambil ini ring, misal ambilnya kan 1, itu kalian ngambil 2. Nah, itu error. Sedotan juga gitu untuk pipa ini. Ini kan kalian ambil 1. Nah, berhubung ini lemes, biasanya itu kalau waktu pengambilan kalian tergesa-gesa itu akan lompat. Ada yang lompat 2 atau 3. Nah, itu juga dihitung error. Gitu ya. Ini terus. Nah, silakan disimak videonya. Nah, untuk di dalam ruangan ini kita menggunakan earplug di telinga untuk menghindari kebisingan yang timbul. Oh ya, untuk check sheet ini untuk penulisan errornya berapa serta waktunya berapa, itu kalian butuh satu pendamping. Jadi satu kelompok itu yang masuk ke dalam ruangan itu 2 orang. Yang satu bertugas sebagai operator ini, yang satu bertugas mencatat error dan menghitung stopwatch ya. Nah, itu yang menghitung stopwatch dan mencatat error tidak boleh dari kelompoknya sendiri. Nah, misal dalam ruangan ini ada 3 kelompok, jadi berapa orang? 6 ya, 6 orang. 3 orang operator, 3 orang pencatat waktu dan pencatat error. Itu 3 orang itu ditukar, tidak boleh mencatat waktu atau mencatat error di kelompoknya sendiri, tidak boleh, harus ditukar. Misal 1, 2, 3 yang dalam ruangan ini. Nah, kelompok 1 itu yang mencatat waktu di kelompok 3, kelompok 2 yang mencatat waktu di kelompok 1 dan sebagainya. Gitu ya. Silakan disimak. Nah ya, setelah paku di sisi kanan habis, tangan kanan bisa mengambil paku di sisi kiri. Sisi kiri ini masih ada paku, stok paku. Tapi tetap prosedur urutannya sama. Paku, ring, sedotan, ring lagi, terus seterusnya. Nah, ini error. Kalian coba simak baik-baik. Ini terdapat error pada operator ini. Waktu urutan ketiga kan paku, dia waktu mengambil ring ini ada yang lompat. Nah, ini dihitung error 1. Oke. Nah, tuh. Nah, gitu ya errornya. Jadi entah itu ring atau sedotan. Nah, ini juga error. Ini sedotannya kan jatuh, dia nggak masuk ke dalam paku. Kita ulangi. Nah, jatuh kan. Nah, ini error gitu. Jadi kalian paham errornya ya. Setiap kali percobaan itu dilakukan 3 kali perulangan. 3 kali perulangan. Misal ini kelompok 1 ya, perulangan pertama, perulangan kedua, perulangan ketiga. Nah, untuk hasil waktu dan error nanti akan dikasih kakak asisten.
untuk pengolahan data kalian. Nah, untuk waktu berapa, misal 34 sekon, terus 42 atau 39. Untuk error pada bulan pertama misal 1, bulan kedua 2, bulan ketiga 0, pilih saja ini. Nah, untuk semua data ini nanti akan dikasih kakak asisten. Nah, begitu ya. Kalau semisal ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kakak-kakak asisten. Ya, jadi saran saya manfaatkan sebaik-baiknya ya, ini praktikum terakhir kalian, tolong lakukan sebaik-baiknya, karena kalian sudah dengan adanya pandemi ini agak lebih diperingan ya untuk praktikum, kalian tidak masuk ke dalam ruang iklim, karena dalam ruang iklim tersebut biasanya itu praktikan itu ngeluh karena suhunya yang terlalu panas. Ya biarpun 24 derajat itu batas normal, cuman kalau kita sudah masuk itu biasanya pengap atau panas dalam ruang iklim itu. Ya, sekian penjelasan praktikum dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.